Mhm. Gitu. Nah, untuk Paling di kuat film gitu. sendiri, Warkop banyak selalu didampingin dengan cewek-cewek seksi. Untuk istri Ya, apa kabar tuh zaman itu? kenapa? Kan banyak-banyak cewek seksi zaman dulu tuh, ada Lydia Kandau, Nurul Iya, Arifin, ada si Anu yang seksi, Yurike Prastika juga yang seksi. iya, Ah, buat istri-istri gimana zaman itu? nggak apa-apa. Ya kalau cemburu Oke. ya, ya iyalah, nggak apa-apa. Tapi ya, ya itulah dinamika kehidupan rumah tangga kami gitu. Ah, Gitu. hmm. Tapi kan aman-aman aja. Gitu. Ah, iya ya. Ya kan? Ah. Sampai sampai istrinya Mas Dono meninggal juga nggak ada apa-apa, istriku meninggal nggak ada apa-apa, masih tetap bawa sendiri juga sampai sekarang. Mas Berarti nggak Dono ngaruh. juga, istrinya Mas Kasino ditinggal Mas Kasino, masih tetap bareng-bareng kita semua gabung keluarga Warkop. Ah, ah. Alhamdulillah sih nggak, ya kalau ada cemburu pastilah. Kamu waktu itu beneran kali ya kayaknya gini-gini, misalnya ada lah. Kirain ada cinta lokasi. Ada, Oh, ada ada juga. tapi nggak pengaruh, nggak pengaruh, nggak pengaruh. Hmm. Nama cinta lokasi ya, nah hanya di lokasi. Iya, udah deh lokasi aja. Dan dia loh cinta lokasi zaman dulu kan nggak kayak sekarang gitu loh. Ya. Paling sering sama siapa? Artis Uh, ceweknya yang seksi paling sering sama siapa? Eva Arnas kali ya, Farnas ya. Oh ya Eva ya. Arnas kayaknya. Montir-montir cantik tuh. Ya dia juga montir-montir cantik juga. Inget banget pakai celana jeans yang ketat banget, pendek sekali. Ya, Keren lah zaman kalau itulah. sekarang kalau sekarang dibilangnya celana gemes. Terus sekarang ini ada lagi Warkop Reborn. Nah, itu gimana cerita tuh, Mas? Warkop Reborn kan terlibat juga tuh, Mas, dilihat-lihatnya. Hah? Ah, Jadi gini gini, tapi jadi ada gini. Tora ya. Iya, jadi gini. Itu sebetulnya kepikirannya, kenapa sih kalau di luar negeri itu Trisugis bisa dibuatin gitu Aha. dengan orang lain. James Bond yang paling gampang deh, orang nggak tahu Trisugis mungkin ya. James Bond bisa dibuatin terus dengan ganti-ganti. Ganti-ganti peran. Aha, benar. Saya berpikir gini, bahwa Warkop itu punya bendera. Orang lihat Warkop, Ya. orang lihat Warkop. Mhm. Nah, kan tadi saya bilang saya konsolidasi keluarga, kekayaan intelektual, pengennya keluarga. Saya kepingin itu bisa seperti The Beatles misalnya di luar negeri. Ah, Karena ya, ya. keluarganya menikmati sampai sekarang. Ya, 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 Nah itu benar. harus saya mulai kan. Ah, Nggak bisa benar. ngandelin itu terus. Ya, kalau yang film Marco, mohon maaf ya, itu nol. Kami nggak pernah terima apa-apa, royalti apa, Oh ya. sama sekali. Ya kan, Hmm. disuruh sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak pernah terima. Kami keluarga nggak terima. Padahal itu Boro-boro film paling paling rame ya sebenarnya. lu bukan rame lagi Pak, kalau nggak diputer Pak, kalau nggak ada duitnya nggak diputer aja Iya. kan, Oh. kalau nggak ada duitnya nggak diputer. Iya, iya, Gitu benar, kan. benar. Ini sekarang kayaknya sampai sekarang nggak ada hari, nggak ada bulan lah yang tanpa film Warkop di TV. Dalam satu bulan kayaknya nggak ada. Wah, Pasti ada. waduh. Terus film Warkop yang ada di YouTube gimana itu royalti? Apalagi yuk. Nggak ada Pak. Dipikir bangsa ini udah kayak di luar negeri sana. Nggak ada Pak. Nah, berarti siapapun bisa bisa memonetisasi filmnya Warkop di YouTube. Iya Kenapa? dong jadinya semua orang bisa ngupload dan jadi uang buat mereka. Iya. Iya. Oh ya, Bukan oh ya, emang iya. sayang banget, Mas. Masalahnya bukan sayang banget. Karena memang apa ya, bangsa ini nggak terbiasa dengan adab-adab seperti itu. Kalau kita bisa makan teman, kita makan. Iya, misalkan saya ngupload film Warkop bisa jadi uang buat saya. Iya, Oh ya, aduh.
Iya, paling Anda akan dituntut sama produsernya. Produsernya ingat kita, enggak. Kok begitu? Panggil ngundang kita kayak ngajak makan, enggak ada. Enggak ada. Padahal sekarang udah zaman royalti, sayang ya. Mereka keluar negeri, mereka wah gagah banget kalau ngomong di televisi apa segala macam. Memberikan hak pada kami yang pernah memberikan kekayaan, bukan hanya nafkah ya, kekayaan kepada mereka, pernah memberi kekayaan pada mereka. Tidak. Tidak, Pak. Wow. Kemarin tuh waktu sukses-suksesnya Warkop DKI Reborn, kontok-kontokan, Pak. Ada yang mau ini lagi, ada yang ini, Mas Indro sini dong, main di sini dan cameo apa segala macam. Aku milih, aku biarkan aku ngawal film kami untuk anak-anak. Iya. Nggak coba bahas ke Yayasan Karya Cipta? Yayasan Karya Cipta mana ada gunanya untuk seni pertunjukan? Baru untuk lagu, Pak. Itu yang dari dulu kami usahakan untuk membuat dengan Mas Kris Biantoro, terus kemarin dengan Sadikin Zuhra almarhum juga, udah semua kami ini air dengan apa? Ya pokoknya untuk seni pertunjukan, ya film, ya sandiwara, ya semua tari-tarian segala. Perhatiannya baru pada lagu. Padahal film Warkop itu jatuhnya di bawah Parvi ya? Nggak ada. Parvi itu untuk artis. Untuk artisnya, artis film. Nggak ada di bawah siapa-siapa. Di bawah produser. Nggak ada di bawah siapa-siapa. Makanya Warkop itu ketika kita boleh bebas memilih tahun 99, kita keluar dari Parvi karena nggak menguntungkan apa-apa untuk kita. Mereka hanya menarik. Zaman Parvi kita harus bayar tertentu untuk jadi anggota Parvi, walaupun mereka memberikan ya ada pelatihan ini, pelatihan itu. Iya. Tapi kita tanda tangan kontrak aja harus pengetahuan Parvi. Ketika buat ini kayak gini udah sumbangsih terakhir kita menjadi panitia di Parvi, saya di komisi, Mas Dono di pleno, gini-gini ya ikut ini rapat lah, kayak gitu. Udah terakhir kita udah sepakat Mas Dono, dan udah menjadi ini sekarang menjadi tidak penting, percayalah ke depan dia bilang itu udah ini sumbangsih terakhir kita pada Parvi, setelah itu kita selesai, bye. Oke. Dan sekarang kan bener kan habis itu pecah udah bisa sekarang dipegang Alicia Johar sama Paramita Rusady kayaknya. Nggak tahu lah, ada beberapa lah, ada 2 apa. Oke. Nggak ngerti dan nggak kepengen ngerti saya. Nggak mikirin. Bener nggak? Nggak mikirin jatuhnya. Delay lagi nih, delay. Kenapa? Nggak mikirin jatuhnya. Nggak mikirin. Ya. Terus ada proyek baru saya dengar ada Warkop kartun. Iya. Itu gimana ceritanya, Mas? Kerjasama dengan Disney? Ya, banyak permintaan sebetulnya. Demand-nya kan kuat banget Warkop itu. Demand terhadap apapun kuat banget. Nah, kita memang pengen pilih. Semenjak kapan ya? Pokoknya semenjak saya mulai remaja dewasa, kita nggak punya film apa-apa untuk anak-anak, nggak punya lagu anak-anak, nggak punya film kartun gitu. Dan yang lebih kemudian mengherankan saya, kita tuh animatornya banyak banget, tapi kerjanya di luar semua dan untuk luar semua. Nah, salah satu bukan hanya kepingin juga Warkop dilestarikan dan untuk anak-anak yang bisa kita, dulu kan kita selalu dijustifikasi bahwa tontonan anak-anak gitu kan. Yang herannya, nah ini nanti ngomong lain lagi, inilah kebudayaan kita yang kemudian juga mulai luntur setelah Orde Baru.
herannya orang tua yang ngomong kayak gitu nggak tahu kehidupan anak juga. Kayak gitu. Artinya gini, ketika nonton film, ya karena ada Evarna segala macam, bapaknya ikut. Oke. Ya, kan dulu kita Ngelihatlah pikirnya cewek gitu, seksi. anak satu itu pasti didampingi pendamping satu. Ya. Entah ibunya, entah pembantunya. Aha. Kita pasti gede nih dapatnya, gitu ceritanya. Iya. Secara marketing, ya. Nah, produser bilang tambahin lagi yang cantik-cantik, seksi-seksi. 2 nanti yang bapaknya ikut. Yang lucu, bapak ibunya ikut, nonton bareng, tapi maki-maki juga gitu. Ya. Kalau kita tanya anaknya, kamu sempat ditutup nggak matanya? Enggak. Enggak. Nonton, jadi bareng-bareng nonton, seneng, ketawa-ketawa. Iya. Bapak ketawa. Ibu ketawa. Kamu ketawa. Tuh bapak lupa, anaknya nonton. Kalau memang dirasakan oleh orang tuanya nggak benar, tutup mata anaknya. Atau keluar udah, jangan ditonton. Iya, tinggalin. Ya kan? Itulah yang namanya BO. Bukan orang tua kan? Iya. Iya kan? Iya ya, saya bukan kamu. Ikutan di undang-undang pornografi pornografi dengar pendapat. Ada seorang anggota DPR bilang, Mas Indro, ini bahaya loh. Anak kita yang SD itu udah nonton BF. Saya ketawa bener. Yang anggota DPR dulu bisa jadi anggota DPR gimana gitu kan. Dan saya sekarang akhirnya nanya kan, Pak, anak kita yang SD nonton begituan, nonton BF, orang tuanya kemana? Iya. Ya kan? Iya. Nggak bisa gitu. Yang paling fatal adalah kan ketika kemudian hal-hal yang harusnya dihandle oleh keluarga diambil alih oleh negara. Iya. Ya kan? Oleh undang-undang. Iya. Moral nggak akan ada itu. Orang hanya takut pada undang-undang nanti, hukum. Iya. Tapi tidak ada moral. Ya kan? Nggak pernah. Bapak ibunya kerja. Mereka diidiin sama babysitter di rumah. Jelek bangsa kayak saya itu, saya masih dirawat oleh ibu sendiri, bapak sendiri. Ya. Itu agama juga mungkin ngaruh, Mas. Justru itu kan sekarang kayak gini. Apapun, kegaduhan apapun itu pasti terjadi manusianya. Cuman sekarang manusianya membawa apa? Lu udah isi apa? Nah, kalau membawa agama, itulah yang terjadi kemarin ini kan, gitu. Ya. Membawa politik, ya itulah terjadi. Tapi kan sebetulnya manusianya. Ya. Kayak kembali lagi moral. Ya. Orang-orang yang sekarang teriak-teriak kayak setengah mati itu nggak ngalamin bapaknya menjadi pejuang dulu. Ya. Bapak saya telat punya anak. Jadi saya masih, mohon maaf, bapak saya masih punya bintang Mahaputra di kubur Kalibata gitu kan. Berjuang mereka. Kan mohon maaf ini kalau ngomong soal dekat 17 Agustus. Dulu tuh kami kalau jalan kayak gitu ngelihat nanti senang jalan-jalan doang kan, namanya dulu pejabat kan juga nggak punya duit amat. Saya kan mau hugeng lah gitu. Iya. Ya. Hugeng itu murid. Nah, kita kalau ngelihat rumah bagus, semua bagus, tuh bapak saya suka ngomong gitu. Rumah bagus setengah mati tapi nggak ada tiang bendera. Bayangin tuh. Kata lu nasional. Mana nasionalisme lu gitu ya? Ikut berjuang. Ya. Bapak saya ikut berjuang untuk negara ini. Ya. Dan ketika itu perjuangan itu bukan dianya ya, tapi arti dari sebuah perjuangan itu tidak dihargai. Hanya karena tiang bendera. Itu kecil buat saya, kecil, tapi setelah dewasa ya Allah. Ya. Gitu. Artinya kenapa? Mereka berasa benar punya kontribusi untuk bangsa dan negara ini. Nah, kita boro-boro mikir punya kontribusi. Bikin gaduh, iya. Benar. Ya kan?
Makanya saya selalu ngomong, udah jangan dirubah-rubah lah. Bapak kita, orang tua kita, pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita. Mendirikan negara ini dengan demokrasi, bukan dengan demokrasi, dengan darah, dengan perjuangan yang gila-gila. So hargai itu. Ya. Kalau mau perbaiki itu, perbaiki dengan bagus. Tapi bukan dibuat gaduh gitu. Dari dulu ada Pancasila. Apalah ada yang bilang data-datanya, fakta-faktanya apa. Dari dulu Pancasila, Bung Karno tuh lihat. Ada tuh di YouTube, sekarang udah maju tuh. Lihat betapa ketika dia pertama kali presentasi Pancasila, itu standing applause. Jadi ingat berapa minggu 2 sebulan yang lalu deh, ada yang heboh pilih Pancasila atau Al-Quran. Naif itu. Itu yang dinyatakan naif. Ya. Bodoh itu. Gitu. Itu pertanyaan mengadu domba kalau menurut saya. Pertanyaan buat mecah-mecah. Bukan hanya mengadu domba, bukan hanya mengadu domba, itu jelas bang, kelihatan niatnya, gitu. Ya kan? Kelihatan niatnya. Cuma mau bikin gaduh aja kalau menurut saya. Iya, sempat ada sih. Cupet, kalau orang Jawa bilang orang cupet yang dihadapin. Ya, satu-satunya ini ya, saya mau disalahkan terserah, tapi inilah pikiran saya. Gitu ya. Boleh ditanya oleh semua ahli, karena saya kan bukan ahli juga, bukan orang pandai, bukan orang pintar. Ya. Saya masih merasa di atas bodoh, tapi di bawah pintar. Di bawah pintar. Enggak lah. Oke, terus? Gini, satu-satunya yang kita lawan sekarang ini, dari mulai kegaduhan kemarin, adalah ketidakwarasan. Ya. Yang kita sekarang hadapi dan harus kita lawan. Kebodohan kasarnya ya. Waras. Kalau cerita kasarnya kebodohan. Mas, kalau bodoh pintar, orang bisa berkilah apa, masa gue bodoh, gue dokter, gue profesor, misalnya kan, orang bisa mengelak. Tapi kalau soal waras atau tidak waras, gitu. Itu udah bahas otak deh tuh ya jatuhnya. Banget. Oke. Nah, syukur-syukur mumpung orang masih tahu, masih kenal warkop sampai yang anak kecil. Ya. Kita bisa jadi kayak film zaman dulu. Kita merasanya bahwa kami ini lokomotif. Kita bawa gerbong. Ya. Syukur-syukur lokomotif ini bisa jalan terus dengan gerbong. Ya. Sehingga nanti mungkin katakanlah suatu saat lokomotifnya diganti. Nggak apa-apa. Yang penting gerbong ini jalan gitu. Paham nggak? Paham. Kayak gitu. Sekarang kan masih belum lah. Ya memang ada di TV ya kayak segala macam. Saya suka kadang-kadang gila ya orang luar. Peradabannya segitu maju, kebudayaannya juga maju. Artinya gini, mereka bisa bikin kartun film layar lebar, laku. Mereka bisa gabungin antara animasi sama orang, laku. Itu kartun aja, orang yang nonton TV tertentu yang tahu ada kartun apa. Iya, Disney Hotstar. Tiba-tiba kita lebih suka sama kartun yang kayak kita berdua nih, buat aku. Iya. Ya kan? Itu orang lain. Padahal yang ngerjain orang Indonesia. Itu budayanya, bahasanya, bahasa orang lain. Nggak tahu ya, mungkin karena kita produk lama ya. Saya sedih ngelihat itu. Nah, mumpung ini bisa, mudah-mudahan. Memang kita salah. Kita tapi udah siap untuk ada layar lebar juga. Oke. Up untuk juga apa ya, kata foreplay. Kayak gitu kita masukkan di Disney. Itu film kartun dubbingnya masih Indro dong? Dubber? Oh bukan. Bukan susah kalau dubbingnya yang, karena gini, ternyata itu memang memerlukan research gitu ya. Kayak kemarin kita beberapa kali perasaan suaranya nggak suara aku, nggak suara Dono, nggak suara Kasino gitu. Ya.
walaupun saya harus akuin memang gaya-gaya ngomongnya dapat. Karena memang penggemar warkop itu semuanya yang dipilih ya di cast gitu. Saya pertontonkan pada anak-anak kami, mereka bilang enggak, ini kayak papa muda. Ini yang bapak juga kayak bapak muda nih, gitu. Jadi ternyata iya gitu, memang susah gitu. Memang ya itulah kita harus akui bahwa animasi itu memerlukan keahlian khusus gitu. Iya. Jadi memang saya akhirnya tidak sekali. Nggak terlibat di Daber juga. Nggak, karena gini, karena semuanya itu punya apa ya? Punya ilmu tersendiri. Bagaimana membuat kelucuan di kartun. Ya. Itu kita kalau nonton mungkin nggak ketawa kalau orang gede. Iya. Ya, tapi mereka sama aja, kita kalau nonton Popeye, kalau sekarang udah gede, Popeye the Sailor Man itu. Iya. Nggak ketawa gitu kan sekarang udah. Tapi waktu kecil kita demen banget. Betapa harus nih makan spinach, kapan makan bayam kan gitu kan. Itu untuk bisa kekuatan. Itu memang ada psikologi tertentu untuk anak, untuk menciptakan lucuan atau bahkan jalan cerita untuk anak ternyata. Jadi nggak sesepele itu, lebih rumit dari film layar lebar. Disesuaikan berarti dengan sekarang jatuhnya ya. Amat sangat. Apalagi ketika diputar pertama kan kita undang ada anak yatim, kita undang ada anak-anaknya orang film, kita disuruh nonton. Mereka ketawa pun. Wah. Ya kadang-kadang lihat ya. Kalian tidak percaya pasti kalau ternyata beda gitu ya. Ternyata ada ilmu tersendiri gitu. Ya, gitu. Terus Mas Indro mau gini, Mas Indro udah senior banget lah, legend lah untuk dunia komedian. Walaupun sebutnya seniman. Sekarang kita minta komennya Mas Indro dong tentang komedian yang ada sekarang. Ya, sebetulnya komedi teman-teman sekarang, komedi apa sekarang, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang ada di masyarakat. Ya. Ada orang yang pikirannya sesepele itu, sesimpel itu, ya ada juga komedian yang segitu. Ada orang yang kayak gini mewakili ini tertentu, ada. Jadi memang sebetulnya tergantung. Ini kan dunia kecil di dalam sebuah dunia besar gitu. Ya. Sebuah fragmen dari sebuah perjalanan kehidupan kayak gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Sekarang, kalau dulu kan kita mungkin karena kita merasa semuanya nggak pinter lah, jadi kita hati-hati gitu. Oke. Hati-hati. Terus kita punya cita-cita keren gitu dulu misalnya gitu ya. Kita tetap harus punya kritik sosial, kita tetap harus berguna bagi masyarakat yang membesarkan. Dan dengan apa? Dengan mewakili mereka. Karena dulu kan DPR nggak mewakili siapa-siapa. Ya. Sampai sekarang deh, maaf. Tetap ya. Nyenggol ya. Oke, terus. Semangat itu membuat kita kepingin berguna bagi masyarakat. Jadi makanya kadang-kadang kita punya kritik sosial, kadang-kadang kita punya autokritik bahkan. Ya. Kritik membangun terhadap kita sendiri, karena kita juga harus dikritik, Pak. Gitu kan. Kalau enggak jalan sendirian, wah cuma apa kita. Gitu ya. Nah, itu hal-hal itu yang kemudian kita berpikir kita harus berguna bagi masyarakat. Kita harus mencerdaskan bangsa juga. Banyak hal yang kita nggak ungkap, banyak hal yang kita nggak kritik. Kenapa? Kalau kita ungkap, kita kritik, ini meresahkan untuk masyarakat. Ada seperti pertimbangan. Jadi kita memikirkan setiap langkah, ya kan? Kalau sekarang, mohon maaf, sekarang itu variatif banget, aneka ragam banget. Maksudnya gini loh Mas, kalau zamannya Mas Indro dulu warnanya warkop seperti ini, terus ada lagi warnanya Jojon seperti ini, warnanya Bagio seperti ini. Ya. Kalau sekarang kan ada warnanya Ernest, ada warnanya ini, macam-macam punya komedian yang lain. Ya. Untuk komedian yang warna-warnanya mereka ngejual bebancian gimana menurut Mas Indro? Apa? Mereka jual banci-banci gitu.
Oh, Gimana komennya Mas Indra untuk hal itu? mohon maaf, kami nggak lakukan itu harusnya. Cuma, Ya. nah ini maaf ya. Kadang-kadang kami terpaksa melakukan itu di film misalnya. Karena ada cerita yang seperti itu dan celakanya ratingnya tinggi pada saat itu. Jadi kemudian banyak yang bebancian. Ya. Tapi seharusnya sih bukan berarti yang banci beneran gitu. Oke. Karena gini, karena pasti ada friksi. Ya. Ada friksi pasti. Itu kan ya sebetulnya arah pembicaraan ini kan sebetulnya. Nah gitu. Iya, tapi menurut saya itu. Dulu kami lakukan itu karena permintaan di film gitu. Ada kita ngelamar kerja karena laki nggak diterima, di situ perempuan diterima. Iya. Kita pura-puranya kayak kalau gitu. Itu kan untuk warkop, untuk episode tertentu atau film tertentu atau mungkin peran tertentu. Kalau kita ngomongnya sekarang untuk pelawak yang ada sekarang, komedian yang ada sekarang, mereka jual bebanciannya itu gitu loh. Iya, karena gini, mereka bahkan juga tidak merasa jadi pelawak, mohon maaf. Mereka mungkin, nah ini yang menurut saya nggak fair. Mereka hidup dari komedi tapi nggak merasakan sebagai pelawak. Enggak, saya apa ya, saya penampil aja. Saya saya mohon maaf, yang namanya Persatuan Seniman, saya pernah jadi presiden, saya pernah jadi ketua umumnya di situ. Persatuan Seniman Indonesia itu kemudian menjadi nggak terlalu miliknya mereka yang top. Ya. Karena yang susah mereka jadian aja juga kadang-kadang ya nggak tahu kenapa yang pengen masuk seniman, Persatuan Seniman. Benar-benar. Maksudnya gini loh Mas, kalau zaman dulu kan zamannya Jojo nih, terus ada Esther yang pakai daster perempuan atau warkop lah kayak gitu-gituan, tapi dia tidak menunjukkan bahwa dia yang di situ ada perannya menyukai laki-laki, tidak. Ya, kalau sekarang kan itu, selain mereka bebancian, dia laki-laki ganteng, dia udah heboh sendiri gitu loh. Makanya kan tadi saya bilang bebancian kalau yang dulu kan. Kalau sekarang tapi kan bukan berarti harusnya banci beneran gitu. Karena kan menjadi friksi yang Anda bilang. Kan friksi itu. Kita bilang ya kemudian katakanlah ya, saya tahu arah Anda, katakanlah kemudian menampilkan hal-hal yang LGBT gitu kan. Ya itulah gitu yang tadi saya mau ngomong gitu loh, bahwa ya susah. Karena gini, sekarang kan semua sistemnya kebendaan betul, materialistis. Bahkan televisi kan melihat dari rating. Makanya keluarlah YouTube. Habis, karena bentar lagi habis tuh televisi. YouTube lebih. Ya inilah sebuah perkembangan yang sebetulnya ya nggak tahu ya. Saya juga tidak mengantisipasi. Saya orang yang tidak mengantisipasi itu karena saya memang tidak berhubungan dengan hal-hal yang bersifat IT. Kayak gitu. Nah, ini yang mungkin tidak diperhitungkan. Sekedar kebendaan, sekedar pengen cari duit. Saya pertama jadi Persatuan Seniman Komedi Indonesia, saya undang broadcast. Saya cuma ingin tanya satu. Seberapa persen konten Anda komedi? Karena bangsa ini bangsa komedi banget. Saya harus tahu itu. Untuk saya bisa membawa kapal saya kemana gitu. Ya kan? Nggak ada satupun yang jawab, Pak. Semuanya ngambang, nggak ada satu yang jawab. Kenapa ya? Saya tahu pasti kalau dijawab, saya punya modal, saya punya bahan. Oke. Dan saya kepengen suatu saat gitu, mereka saya enak-enaknya memperlakukan komedi di televisi dulu waktu saya jadi reporter. Saya stop komedi 1 hari aja. Pengen tahu gua. Gitu. Saya tadinya pengen melawan apalah rating lah ini, nggak bisa Pak.
Mereka Tuhannya rating, Pak. Iya. Bahkan Ujung-ujungnya mohon iklan. maaf, saya nggak usah sebut. Bahkan mohon maaf, saya nggak usah sebut. Yang Ya. tadinya saya pikir nggak ada ratingan, sekarang juga terpaksa harus rating, kalau nggak hidup katanya. Saya dulu paling nggak mau waktu saya jadi juri setup, saya paling nggak mau diatur. Wah dia nih top bisa nggak dinaikin gini-gini. Gue bertanggung jawab, gue juri, gue bertanggung jawabkan ini dunia akhirat. Ya kan, nggak mau. Saya sekarang nggak dipakai lagi. Bener. Jadi ingat saya ada konten sebelumnya sama Slamet Raharjo. Ya itu tadi dibilang sinetron dan TV itu sekarang mikirin rating, tidak mikirin mutu cerita. Tidak mikirin mutu gambar. Pak, kalau Anda mau lihat sinetron itu lebih sadis. Misalnya saya main sama seseorang nih, bintangnya. Ya. Nggak pernah kelihatan satu frame, ada banyak. Banyak diambil sendiri-sendiri, seolah-olah ngomong berdua gitu, diambil sendiri-sendiri. Padahal mereka schedule-nya nggak bareng gitu. Beda. Nggak pernah satu frame banyak, coba perhatiin. Pandangan salah aja nggak ada urusan. Berarti benar mutunya hancur sebenarnya. Hancur. Tapi rating. Semuanya serba. Menjadi sultan ya, istilahnya kalau anak sekarang jadi sultan ya main yang stripping gitu. Jadi sultan. Akhirnya mutu jadi kalah sama materi. Betul. Oke. Planning gimana Mas Indra, planning ke depan? Planning ke depan ya selama saya masih dibutuhkan, saya akan tetap jalan. Artinya gini, saya itu keburu jadi seniman. Lanjut. Saya sekolah, tapi ya gimana, saya jadi seniman, jadi mungkin saya seniman yang pola pikirnya atau cara berpikirnya sesuai dengan sekolahan saya lah, sesuai dengan tingkat saya sekolah lah gitu ya, tingkat pendidikan saya. Kan berarti saya ekonomi terus berpikir ekonomi, enggak, tapi orang mahasiswa lulus ya jelas menelaah sesuatu, pasti seorang S1 lah gitu katakanlah misalnya. Iya, tapi kan saya udah keburu dinikah, ya biarkan saya di sini menikmati, senang-senang, bahagia di sini, syukur-syukur masih punya guna untuk masyarakat luas. Kemudian juga syukur-syukur bisa ya share sesuatu untuk masyarakat luas dari komedi saya atau dari ucapan saya akan lakukan itu. Apalagi saya seniman itu nafasnya adalah sebuah karya. Seniman yang bawa motor gede. Seniman bawa motor Gimana cerita lagi tuh tentang motor gede? Motor gede itu keluarga ya. Saya lahir di keluarga yang suka motor gede. Ayah saya main motor gede. Oke. Terus saya kemudian nurun terus sampai anak-anak saya juga nurun gitu. Nggak tahu kenapa nggak saya persiapkan. Saya orang yang nggak pernah mempersiapkan anak-anak saya untuk jadi ini jadi itu kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa kok jadi nurun gitu. Bahkan anak saya perempuan paling besar juga, she is a biker also. Jadi yang nggak tahu nurun gitu. Tapi tidak dibawa. Kuat Pak. Saya pendiri HDCI. Oh oke. Bahkan orang HDCI nggak ada yang tahu sekarang mungkin. Oh gitu. Iya kayak gitu. Dulu kami buat itu segmennya kan masih menengah bawah Pak. Ya. Kami masih menengah bawah, masih belum ada dealer, belum apa. Sekarang kan udah kemudian menjadi kehidupan ya menjadi sebuah status sosial kayak gitu. Bergengsi. Nggak akan kemudian nggak akan sejalan lah antara dulu dengan sekarang. Kayak gini aja deh. Dulu pejuang kita murni kepengen berjuang untuk bangsa ini, untuk anak cucu gitu. Terus sekarang kan enggak. Berjuang. Jangan jadi budak, jangan jadi dijajah, kan kayak gitu. Ini udah beda-beda. Sekarang segmennya udah
atas, bahkan bukan menengah gitu. Kalau dibilang menengah saya masih bisa beli motornya. Sekarang kan saya aja udah nggak bisa beli motor semenjak udah moneter gitu kan. Udah kayak gitulah ngomongnya. Swear. Gitu. Masa sih? Gini, Anda berpikirnya bahwa saya dapat uang 500 juta terus saya beli motor 500 juta. Enggak. Oh gitu. Enggak. Saya kalau mau beli motor 500 juta, saya harus punya 1 miliar minimal. Kan gitu. Iya, ada backup lah. Iya, sekarang nggak mungkin bisa begitu. Saya main di sinetron enggak, saya stripping enggak. Nggak mungkin, Pak. Ya, apalagi saya artis lama, bukan dalam rating yang tinggi, saya rating artis yang tinggi. Beda, Pak. Investnya dong kali. Oh, enggak. Enggak juga. Enggak benar. Saya nggak akan bohong. Kayak gini. Gitu. Warkop, kalau Anda lihat warkop, itu warkop kekayaannya adalah idealisme. Dan kekayaannya adalah pada nama. Kenapa nama itu ada? Karena ada di idealisme. Saya yakinin itu. Ya, sebagai contoh, untuk masuk film, kita 1 tahun pelajari apa itu film. Itu kekayaan kita, sehingga kita bisa everlasting. Itu yang saya yakini. Ya. Itu kekayaan kita. Makanya namanya gede banget. Ya. Duitnya nggak segede namanya. Yang lain lagi. Oke. Duitnya nggak segede namanya, Pak. Warkop itu kaya di idealisme aja, kaya di nama, makanya. Ya kan? Bagaimana orang lihat betapa warkop itu bertiga benar. Bahkan saya sampai akhirnya melihat dari ini semua. Saya kalau ditanya buatkan 1 kata atau 2 kata untuk warkop, saya akan bilang negara. Kalau boleh bilang negara Indonesia. Indonesia, rasa betul sebagai orang Indonesia harus seperti apa? Harus punya kontribusi terhadap bangsa ini. Itu. Makanya kami zaman dulu mengkritisi pemerintahan Orde Baru. Kami juga mikir, nggak semuanya kami harus kritisi, karena akan timbul keresahan. Itu juga kita pikirkan. Kayak saya bilangnya untuk bangsa. Kami bilangnya untuk bangsa. 1. Kedua, kami hanya manusia, Pak. Ya. Bisa ngomong sejeplak-jeplaknya kayak orang sekarang. Dia berani bener. Ini rakyat udah ngomong, bisa. Kami bertiga, kami harus riset, harus tahu betul. Harus ada data yang mendukung kami. Dan kami nggak pernah nyebut nama atau lembaga atau apapun ketika kami mengkritisi. Kalau sekarang nggak, lu kayak PLN aja mati mulu. Sebut nama PLN. Kalau saya jadi PLN, saya bisa tuntut. Ya kan? Sekarang itu semua jadi duit, Pak. Ya. Lawakan yang sebetulnya lucu dulu nggak masalah, sekarang jadi masalah. Ya. Ya? Dan kadang-kadang melihatnya juga hanya dari satu sisi. Ya. Salah persepsinya kadang-kadang. Bagaimana seseorang nggak suka sama pelawak satu, ini karena ini ngejelek-jelekin gini. Ada gaya bahasa paradoks di situ. Sebenarnya dia enggak gitu. Itu sekarang kacau. Kacau, Pak. Benar. Iya, kenapa? Karena memang kita terbiasa ditekan. Kita ini seperti per, Pak. Per itu kalau mau kita pasang itu diikat karet dulu. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan bisa ditas ya. Diikat kawat. Ya. Pasang dulu, baru dipotong kawatnya. Ya. Nah, kita seperti itu. 32 tahun kita diikat. Ya. Ketika ini dipotong, kita mental nggak karuan. Mental nggak karuan dan belum duduk kita ini sekarang. Kita masih nolak, masih lagi mental-mental. Itu posisi kita sekarang. Menurut saya ya. Ya. Itu posisi kita sekarang. Kita tunggu saatnya kita benar-benar duduk, kita benar-benar settle, kita benar-benar mengerti apa artinya hidup berbangsa bernegara. Ya. Itu.
Kita mengerti artinya demokrasi. Demokrasi itu bukan enak-enak yang ngomong, ada koridor juga. Gitu. Demokrasi itu tidak liberal. Orang sekarang menilai liberal. Ya. Makanya ketika ini, mohon maaf saya ngomong lagi, saya hubungkan dengan. Makanya ketika dulu kita buat suci komedi Indonesia, karena harus ada Indonesia di situ. Ya. Itu yang kadang-kadang anak yang lulusan suci juga nggak tahu, nggak ngerti. Karena harus ada Indonesia. Indonesia punya adab. Orang timur kita, Pak. Ya terserah orang mau bermain, walah kalau ketinggalan zaman lo masih timur. Ya terserah. Itu setidak-tidaknya itu menurut saya. Ada sebuah adab, ada sebuah tata cara, ada sebuah kebudayaan yang harusnya menjadi tempat kita berpijak. Ya. Itu yang sekarang mulai luntur. Ini kenapa? Karena sebetulnya memang kemudian semua menjadi hilang. Yang paling penting berpuasa. Itu sebetulnya. Itu sebetulnya berpuasa dalam bidang apa? Tanya warkop kalau ditanya, pengen jadi apa, kita nggak pengen jadi apa. Mempelajari kepengen, kayak Mas Dono mempelajari, dia hanya kepengen lulus jadi sutradara. Dia ikut katanya dia harus jadi dulu berapa kali, dia harus jadi Astrada dulu berapa kali sampai akhirnya dia menyutradari. Dia ikut. Tapi setelah itu yes, aku bisa. Tapi kami nggak kepengen mengambil lahan orang. Ya kan sutradaranya Arizal ya? Ya, Arizal paling banyak. Paling banyak Arizal. Ya, almarhum. Saya nyesel banget kalau ngomong soal Arizal. Beliau meninggal itu saya lagi di luar kota, saya nggak sempat datang. Dan dari ngobrol Mas Indro dari tadi, kayaknya wataknya Warkop nempel banget ya, yang mengkritik pemerintah, yang nasional banget. Ya. Sampai sekarang nempel banget ya? Amat sangat. Keren. Ada proyek yang belum kesampaian? Gini, saya ini menjadi seperti Anda kenal sekarang. Bukan apa, kan kalau nggak ada warkop nggak ada apa-apa. Ya. Dan saya kepingin memberikan contoh pada anak-anak. Inilah warkop. Bahwa bapak kalian adalah pahlawan keluarga kalian. Pastinya. Ya, karena bukan hanya nyari duit, tapi nyari duitnya kami dengan semua daya upaya pemikiran, tenaga, semua waktu, pikiran. Artinya gini, kita kepengen kok jadi penampil, jadi panutan yang benar. Ya walaupun kita tetap manusia, ya pasti ada salah-salah, makanya suka ribut di warga dan itu dinamika. Tapi yang paling penting, makanya tadi saya bilang kalau warkop apa negara atau Indonesia, warkop itu berantem sama kita, tapi nggak pernah mau warkopnya. Kita sadar betul inilah pemberian Tuhan, inilah karunia Tuhan. Kita nggak berancang apa untuk jadi warkop. Ya. Kan? Ini jadi rasa syukur itu bukan hanya dalam mulut, tapi dalam tindakan. Bagaimana kita merawat warkop, ini rasa syukur kita kepada Tuhan. Ini salah Anda. Saya memberi Anda katakanlah bolpen. Ya kan bisa diisi ulang terus kan, bolpen. Benar. Bolpen murah, bolpen apalah gitu. Sekarang nggak ada mereknya, Aero. Oke, ya. Katakanlah itu. 10 tahun kemudian saya ketemu Anda. Anda wawancara saya sambil nulis. Saya nggak tahu, orang saya juga cuma ngasih bolpen, nggak ingat. Tapi ketika Anda bilang, Mas, ingat ini nggak? Enggak. Ini adalah pemberian Anda, Mas. Sekian tahun yang lalu. Saya langsung menilai, gila, ini orang tahu terima kasih banget.
Dia rawat pemberian buah, bahkan cuma bolpen. Ya. Anda benar-benar melakukan rasa terima kasih pada Anda, apa ya katakan, orang Jawa bilang laku, tindakan, bukan hanya omong. Omongan bisa lamis kalau orang Jawa, omongan bisa hanya di mulut doang. Ya. Tapi Anda itu dengan jujur Anda melakukan kayak gitu. Jadi itu juga kepada Tuhan kami berlaku. Mungkin kami jarang, kami bukan ulama apalagi. Ini masih agamanya belakang. Tapi bahwa kami sadari betul bahwa itu anugerah Tuhan dan harus kita jaga. Itu rasa terima kasih kita kepada anugerah. Itu rasa terima kasih. Maka itu kami melatih itu pada anak. Kamu harus punya rasa terima kasih. Karena perjuangan Bapak kalian untuk menghidupi kalian bukan main-main. Nggak pernah ada singgungan dengan korupsi. Kita mau korupsi dari mana? Paling waktu. Anda boleh cek Warkop itu terkenal sampai sekarang untuk waktu strict banget. On time. Kayak tadi dibilang jam 2, rasa terima kasih kita pada ini kan juga. Anda nggak mungkin minta saya untuk ngomong kayak gini kalau nggak ada Warkop, karena nggak Warkop menjadikan saya seperti itu. Ya. Dan Warkop itu adalah Tuhan. Ya. Benar. Apa ada cita-cita atau harapan Warkop atau Mas Indro yang belum kesampaian?